Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariatul Kiftiah dengan NIM 22472001021. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang sudah saya review yang berjudul Pembuatan Biodiesel dengan Metode Transesterifikasi Menggunakan Katalis Berbahan Limbah Tulang. Nah, di sini transesterifikasi merupakan proses kimia yang digunakan untuk mengubah minyak atau lemak menjadi biodiesel dengan bantuan katalis agar reaksinya lebih efisien. Nah, kenapa kok menggunakan limbah tulang? Nah, karena limbah tulang ini kandungan mineralnya itu bisa meningkatkan efektivitas reaksi ya. Energi sangat penting bagi pembangunan sosial ekonomi, namun ketergantungan pada bahan bakar fosil menghadapi tantangan besar karena sifatnya yang tidak terbarukan. Cadangan minyak bumi Indonesia itu diperkirakan hanya cukup 9,5 tahun ke depan, sehingga dibutuhkan sumber energi alternatif seperti biodiesel. Biodiesel ini lebih ramah lingkungan dan efisien dibandingkan solar, serta diproduksi melalui reaksi transesterifikasi katalis tertentu. Nah, biodiesel itu apa sih? Nah, biodiesel itu merupakan bahan bakar alternatif yang dibuat dari sumber nabati atau hewani, seperti minyak kelapa sawit, minyak kedelai, atau bahkan lemak hewan. Biasanya proses pembuatannya itu melibatkan reaksi yang disebut transesterifikasi yang sudah saya jelaskan tadi di atas ya. Nah, kenapa sih biodiesel itu lebih unggul daripada solar? Nah, karena biodiesel itu lebih ramah lingkungan, berasal dari bahan yang terbarukan, lebih aman bagi ekosistem dan bermanfaat bagi mesin. Beda dengan solar, solar itu menghasilkan lebih banyak polusi udara, sulit terurai, dapat mempercepat kerusakan mesin. Nah, jadi makanya biodiesel ini itu dibuat karena lebih ramah lingkungan, juga lebih aman bagi ekosistem juga ya. Nah, di sini ada reaksi transesterifikasi dalam produksi biodiesel. Reduksi biodiesel dilakukan melalui transesterifikasi trigliserida dengan alkohol, menghasilkan biodiesel dan gliserol. Reaksi ini menurunkan viskositas minyak agar lebih sesuai untuk mesin diesel. Alkohol harus bebas air, dan kadar asam lemak bebas dalam minyak kurang dari 0,5% untuk mencegah reaksi penyambunan yang tidak diinginkan. Nah, di sini ada reaksi transesterifikasi yang meliputi ini trigliserida. Nah, trigliserida ini itu merupakan minyak atau lemak ya, minyak atau lemak yang bereaksi dengan alkohol atau metanol, yang bereaksi dengan metanol, 3-metanol. Nah, dengan bantuan katalis ya, dengan bantuan katalis. Nah, ikatan dalam trigliserida ini itu terpecah. Nah, terpecah menghasilkan metil ester. Menghasilkan metil ester. Ini ya, menghasilkan metil ester. Nah, gliserol ini apa? Gliserol ini merupakan produk sampingan ya, produk samping. Sebagai produk samping, gliserol ini merupakan sebagai produk samping. Nah, jadi persamaan reaksinya secara umum. Nah, trigliserida ini ditambah 3-ROH menghasilkan 3-metil ester ditambah gliserol. Nah, jadi ROH itu apa? ROH itu merupakan alkohol yang digunakan dalam proses transesterifikasi tersebut. Jadi seperti itu ya. Di sini mekanisme katalis dari tulang hewan. Saya akan jelaskan ya mekanisme katalis dari tulang hewan tersebut. Yang pertama, siapkan dulu tulang hewan yang meliputi tulang sapi, ayam, dan ikan. Nah, setelah tulang-tulang ini disiapkan, maka proses pengeringan tulang-tulang tersebut itu dikeringkan.
Kenapa harus dikeringkan? Untuk menghilangkan kelembapan sebelum proses yang lebih lanjut. Setelah dikeringkan, lalu proses penghancuran atau penggilingan. Tulang yang sudah kering itu dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil agar mudah diolahnya. Nah, setelah itu proses kalsinasi. Nah, kalsinasi itu merupakan dipanaskan. Kalsinasi itu dipanaskan. Tulang yang sudah kering itu dipanaskan pada suhu tinggi untuk menjadi bentuk oksida aktif. Nah, setelah dikalsinasi maka diimpregnasi. Diimpregnasi. Jadi logam aktif ini yang di bawah ini logam aktif ini. Nah, logam aktif ini diimpregnasikan ke sini kan, diimpregnasikan ke dalam katalis. Nah, menuju katalis untuk meningkatkan aktivitasnya. Nah, setelah itu baru lanjut ke aktivasi. Nah, aktivasi katalis yang sudah diimpregnasi itu kemudian diaktifkan agar dapat digunakan dalam reaksi. Setelah itu terakhir katalis yang sudah aktif kemudian disiapkan dalam bentuk yang dapat digunakan dalam proses katalitik. Ini yang support katalis itu terakhir ya. Jadi seperti itu penjelasan tentang mekanisme katalis dari tulang hewan. Dari jurnal tersebut, data yang diperoleh itu yang pertama jenis tulang. Jenis tulang meliputi sapi, ayam, dan ikan. Senyawa utamanya CaO, kalsium fosfat, hidroksiapatit. Nah, suhu kalsinal optimal 999,42 derajat Celcius selama 2 jam. Terus kondisi reaksi terbaiknya itu minyak banding etanol 1:6,27, katalis 1,01%, suhu 70 derajat Celcius dalam waktu 5 jam. Nah, penggunaan kembali katalis bisa digunakan hingga 4-5 kali sebelum kehilangan aktivitas. Nah, hasilnya di sini, hasilnya menunjukkan hasil yang paling optimal dalam produksi biodiesel diperoleh dengan penggunaan katalis dari tulang ikan yang telah dikalsinasi pada suhu 997,42 derajat Celcius selama 2 jam. Kondisi reaksi yang tepat menghasilkan yield biodiesel tertinggi sebesar 97,73%, menunjukkan efektivitas katalis dalam proses transesterifikasi. Nah, di sini di bawah ini merupakan parameter reaksi yang berkontribusi pada pencapaian hasil terbaik. Pertama ada parameter dengan suhu kalsinasi, nilai optimalnya 997,42 derajat Celcius atau 2 jam. Yield biodiesel 97,73%, rasio minyak banding metanol 1:6,27, berat katalis 1,01% dari massa minyak, suhu reaksi menggunakan 70 derajat Celcius, waktu reaksinya selama 5 jam. Jadi penelitian ini itu yang paling optimal dari hasilnya itu katalis dari tulang ikan yang telah dikalsinasi itu pada suhu 997,42 derajat Celcius selama 2 jam. Jadi seperti itu hasil dari pembuatan katalis ya, katalis dengan tulang ikan. Baik, cukup sekian presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.